Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru ter-up to date ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1 seleksi kompetensi ya Bapak Ibu ya. Untuk tahap 2 baru dimulai proses pendaftaran seleksi. Sehingga untuk teman-teman yang memenuhi kriteria bisa mencoba peruntungannya ya untuk seleksi P3K 2024 kali ini. Oke. Langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ini 9 Desember 2024 part 4, berarti ini video keempat di channelnya Kak Furkon. Ini ada kabar terbaru dari ayobandung.com. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada kabar menarik ya dari STHK2. STHK2 dan honorer yang masuk database BKN dapat kado spesial dari Menpan RB. Pasti lulus P3K 2024 dan dapat NIP. Wah, ini kabar yang menggembirakan Bapak Ibu ya untuk teman-teman yang notabene itu tergolong di XTHK2 maupun honorer masuk database BKN. Jadi teman-teman yang masuk ini itu memang sudah masuk skala prioritas ya Bapak Ibu ya, di tahap 1 ini prioritas. Nah, jadi sebelum dilihat nilai itu dilihat prioritasnya dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama itu tentunya P1 dan D4 bidang pendidik. Kemudian nah ini XTHK2 menempati urutan kedua. Baru nanti urutan ketiga itu dihuni oleh honorer masuk database BKN. Masuk database, masuk BKN. Nah ini memang golongan-golongan yang ya peluangnya itu sangat besar sekali. Asalkan, nah ini syarat utamanya adalah ada formasinya atau tersedia formasi yang ada di daerahnya ya. Syaratnya adalah tersedia formasinya. Seperti itulah. Kalau nggak tersedia berarti ya nggak bisa tuntas dong. Seperti itu. Nah ini kabar dari ayobandung.com Senin 9 Desember 2024 hari ini ya, tadi pagi. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa nilengkong ayobandung.com ada kabar gembira yang disampaikan oleh Menpan RB Ibu Retno ya. Ibu Rini Widiawati ya, seperti itu. Nah di sini Menpan RB Ibu Rini Widiantini ini kepada tenaga honorer itu mengumumkan bahwa ada kado spesial ya dari beliau untuk XTHK2 dan honorer yang masuk database BKN. Ini dijamin ya kan. NIP ya kan. Nah, ini dijamin mendapatkan NIPPBK. Tetapi asalkan harus ada formasinya di daerahnya itu tadi. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti itu logikanya itu tetap tes ya kan, tetap tes. Tetapi nanti misalkan nanti saingannya itu bukan prioritas ya otomatis kan auto lolos kan, meskipun skor rendah itu nggak ada masalah karena prioritasnya itu masih di bawah. Seperti itu. Skor rendah pun tidak masalah, ya kan masih tetap lolos karena masuk golongan prioritas THK2 ini urutan kedua ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini ada keterangan dari Ibu Rini Widiantini. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa khususnya bagi ex tenaga honorer kategori 2 atau STHK2 dan para honorer yang masuk database BKN, ini langkah yang diambil pemerintah itu sudah sesuai instruksi ya. Artinya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan langkah yang diambil pemerintah itu telah sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2024. Seperti itu. Bahkan Menpan RB ini akan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK melalui seleksi P3K 2024. Tetapi sesuai prosedur ya Bapak Ibu ya tetap ada tesnya ya kan. Ini tetap sesuai prosedur. Ini sesuai prosedur. Jadi teman-teman ini nanti ya ikut tes ya, tetap ikut. Nanti harapannya nanti kan yang ngambil formasi itu diusahakan ya sendiri-sendiri ya. Jadi prioritas THK2 sendiri, prioritas untuk honorer yang masuk kategori BKN ya kan, masuk database BKN ini sendiri. Sehingga
dua kategori ini diharapkan tidak bertemu atau tidak bersaing. Supaya apa? Supaya dua-duanya lolos. Jadi dua prioritas ini itu diharapkan tidak bersaing, ya kan? Prioritas ini itu diharapkan nanti tidak berebut formasi, artinya sendiri-sendiri saja. Supaya apa? Supaya memperbesar peluang apa dari teman-teman STHK 2 maupun honorer database BKN ini untuk lulus P3K tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa terlebih pemerintah ini harus menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer paling lambat akhir tahun ini, sehingga pengangkatan honorer menjadi P3K ini dianggap jadi solusi terbaik saat ini. Meskipun nanti digadang-gadang ada misalkan nggak tuntas, ada usulan atau spekulasi akan diadakan regulasi PPPK paruh waktu. Nah, ini wadahnya teman-teman yang nggak dapat formasi atau kalah bersaing, nanti endingnya di sini P3K paruh waktu, sehingga nanti penuntasan honorer itu tetap terlaksana meskipun tidak semuanya diangkat menjadi P3K yang full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pada pengangkatan P3K 2024 itu pemerintah melalui Menpan RB memberi kado spesial khususnya bagi honorer yang masuk prioritas untuk bisa mendapatkan nomor induk kepegawaian ya Bapak Ibu ya, PPKN, IPPPK ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa prioritas bagi tenaga honorer terutama masuk dua kategori ini ya STHK 2 dan honorer yang masuk database BKN itu kepastian kelulusan akan lebih tinggi dibandingkan dengan honorer lainnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Mengapa kok lebih tinggi? Karena di sini jika bersaing dengan lainnya itu tidak melihat skor dulu ya kan. Tidak melihat nilai dulu ya kan. Tidak melihat nilai dulu. Jadi nanti kalau teman-teman katakanlah STHK 2 nanti bersaing dengan honorer non database atau non honorer database, ya tetap menang honorer STHK 2 karena prioritasnya itu menang ya kan. Baru nanti kalau ada nilai sama ya kan, kalau ada prioritasnya itu sama sesama STHK 2 nanti diadunya ya nilai seperti itu. Hal ini juga turut disampaikan juga ya Bapak Ibu ya. Terus disampaikan juga oleh Bapak Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Nah, ini menyampaikan bahwa yang menentukan kelulusan itu tidak menggunakan passing grade. Nah, passing grade sudah dihapus ya Bapak Ibu ya. Tetapi melalui sistem ranking sesuai urutan prioritas. Nah, seperti itu. Di ranking tapi diprioritaskan dulu baru di ranking. Adapun prioritas kelulusan P3K, ini STHK 2 ya kan, kemudian honorer database BKN ini memang menduduki peringkat yang teratas sehingga nanti secara peluang memang lebih tinggi untuk lolos P3K tahun ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa berdasarkan Menpan RB nomor 347 ini diberikan juga STHK 2 itu sebagai prioritas pertama. Nantinya juga masih ada formasi seleksi P3K bisa diperbolehkan para tenaga honorer ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN minimal 2 tahun. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah nanti STHK 2 tuntas, kemudian database tuntas, lah ini yang non database juga rencana dituntaskan juga. Ini non database BKN ini juga nanti akan dituntaskan. Tetapi yang database dulu ya kan, dan THK 2 tentunya Bapak Ibu ya. Nah, bisa dibilang STHK 2 honorer yang masuk database BKN dapat kado spesial untuk mendapatkan NIPPPK. Tetapi di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ini harus digarisbawahi bahwa meskipun masuk prioritas lulus dan dapat NIPPPK, itu STHK 2 itu yang masuk database BKN tetap harus memenuhi syarat dan mengikuti serangkaian tes hingga selesai. Ya wajib ya kan. Pokoknya nanti pesaingnya itu aman ya kan, tidak saling berebut formasi, itu insya Allah pemetaannya aman. Seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Vulkan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tes P3K. Tetap semangat, salam semangat dari Kak Vulkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.